وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في سبيل الله بإعلاء الكلمات. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, yang saya muliakan Bapak-Bapak Pengadilan Negeri Bondowoso, Bapak Hakim dan adik-adik mahasiswa, mahasiswi yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita wajib bersyukur kepada Allah karena Allah Ta'ala masih senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Yang pertama, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan yang disempurnakan dengan taufik dan hidayah sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara kegiatan rutin pengajian dengan harapan dan tujuan mudah-mudahan perkumpulan kita mendapat ridha Allah bersama dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para bapak, para ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh pembawa acara bahwasanya kita hidup di dunia dengan satu tujuan, yaitu sya'adatul dunya wa sa'adatul akhirah. Yang kita cari adalah kebahagiaan, kesenangan, ketentraman di dunia yang bisa kita bawa kelak, kita jadikan bekal untuk menuju kesenangan-kesenangan, kebahagiaan di akhirat. Pangkat, kedudukan, harta, benda bukanlah suatu jaminan semua itu kita mendapatkan kebahagiaan. Kadang malah sebaliknya, gara-gara pangkat, kedudukan, harta, benda, kadang kebahagiaan tidak pernah kita temukan di dalam kehidupan. Sebab dari itu Pengadilan Negeri Bondowoso mengadakan kegiatan rutin 1 bulan sekali untuk kegiatan-kegiatan rohani seperti ini. Ini menurut saya sangat bagus sekali, sangat bagus. Karena apabila di usia kita, di kehidupan kita selalu disibukkan dengan urusan pekerjaan, tidak pernah kita isi dengan siraman-siraman rohani, sama halnya dengan HP kita pakai terus. Apabila nanti sudah drop baterainya baru kita charge. Begitu juga kehidupan. Harus sering-sering kita isi, harus betul-betul kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin, harus betul-betul kita gunakan dengan sesuai cita-citanya. Karena para bapak, para hadirin, para ibu, kita hidup di dunia ini hanya sebatas sementara saja. Kematian akan menjemput kita. Apa yang akan kita jadikan modal setelah kita dijemput oleh Allah? Sedangkan kematian ini tidak ada satu manusia pun yang tahu entah kapan. Pagi hari ini kita sehat-sehat, pokoknya ini entah setelah ini. Idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian itu datang, tidak ada satupun manusia yang tahu. Apabila kita ditakdirkan di usia 20 kita meninggal, maka tidak akan pernah mundur dan tidak akan pernah mati. Sebab dari itu harus betul-betul kita siapkan modal kita, harus betul-betul kita siapkan bekal kita untuk jangan mentang-mentang kita masih muda, kematian itu masih jauh. Sebab dari itu marilah kegiatan-kegiatan ini harus betul-betul kita manfaatkan, harus betul-betul kita gunakan, harus betul-betul kita jadikan pegangan hidup kita ke depan. Harus betul-betul kita sempatkan uang 1 bulan 1 kali.
Jadi intinya kita hidup di dunia betul apa yang disampaikan tadi, maka carilah syahadatul dunya wa syahadatul akhirah. Bagaimana caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu pegangan kepada kita. Dan hal ini banyak sudah terjadi di akhir zaman. Apabila kita ingin menemukan suatu kebahagiaan, ketentraman di dunia lebih kelak di akhirat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, maka empat yang harus betul-betul kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan kadang ini sudah jarang diterapkan dalam kehidupan kita. Dan kita anggap sepele hal ini. Apa yang pertama? Absus salam. Di saat kita bertemu dengan saudara-saudara kita, baik itu di jalan, di kantor, yang seiman dan seagama, wa absus salam, maka terbarkanlah salam. Kadang hal ini kita sepelekan. Sedangkan ini mempunyai peranan penting sesungguhnya, bahwasanya apabila kita terapkan di dalam kehidupan kita, di saat kita bertemu dengan saudara kita, di saat kita bertemu dengan teman kita, di mana saja kita bertemu, maka absus salam, maka terbarkanlah salam. Kita bertemu di jalan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir zaman sekarang sudah jarang. Kadang salam ini hanya di tempat-tempat khusus, di tempat-tempat tertentu ada. Seperti halnya pengajian, lalu kita ucapkan salam. Sesungguhnya yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan besar barokahnya di saat kita bertemu di mana saja, maka Allah salam kita sampaikan. Oh, itu saudara saya, seiman dan seagama, maka ucapkanlah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa hal ini dinomorsatukan oleh Rasulullah? Kenapa tidak sholat, kenapa tidak puasa, kenapa tidak haji yang diutamakan, yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Kadang hal seperti ini kita sepelekan. Kadang hal seperti ini tidak terlalu penting menurut kita. Sesungguhnya menurut Rasulullah SAW barokahnya besar apabila kita ingin menjalin tali silaturahmi. Karena kita menjalin tali silaturahmi akan menumbuhkan, akan membuahkan syahadatul dunia wa syahadatul akhirah, akan menemukan kebahagiaan di dunia lebih di akhirat. Maka yang pertama kita tetap susah. Kenapa demikian? Karena di dalam salam tersebut tersimpan 3 doa. Yang pertama assalamualaikum. Apabila kita artikan, mudah-mudahan engkau diberikan keselamatan oleh Allah yang bersifat umum. Badan kita sehat-sehat, di saat kita ketemu teman kita di jalan, assalamualaikum, mudah-mudahan engkau diberikan keselamatan di dalam perjalanan. Setelah engkau sampai di rumah, mudah-mudahan engkau selamatkan hartamu, mudah-mudahan engkau selamatkan anak keturunanmu, mudah-mudahan engkau diselamatkan oleh Allah Ta'ala pangkat dan kedudukanmu, harta. Kalau anak-anak mahasiswa, kadang anak-anak muda ketemu sama temannya, halo bro, halo guys. Tunjukkan kita sebagai muslim, tunjukkan kita sebagai orang yang beriman. Kita diajarkan oleh Rasulullah Assalamualaikum. Apakah kita gengsi? Apakah kita malu? Apabila kita berani menunjukkan kepada mereka lebih yang non-Islam, maka kadang mereka terkejut dengan kita. Oh, begitu indahnya, begitu rukunnya umat Islam bisa bertemu dengan saudaranya, ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya sekedar itu, karena di dalamnya ada doa. Dan kita sebagai pendengar, maka kita diwajibkan untuk menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus kita lengkapkan. Jangan kita assalamualaikum, waalaikumsalam. Hanya satu doa saja yang kita terima. Mudah-mudahan engkau diberi keselamatan. Ini isi doa yang pertama di dalam salam. Assalamualaikum. Mudah-mudahan engkau diberi keselamatan oleh Allah. Selamat badan kita, selamat harta kita, selamat pangkat dan kedudukan kita. Apabila kita punya keluarga, selamat keluarga kita. Apabila kita punya anak keturunan, selamat anak keturunan kita.
Yang kedua, warahmatullah. Ini isi salam, isi doa di dalam salam yang kedua, warahmatullah. Mudah-mudahan engkau dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan engkau diberi kasih sayang oleh Allah. Ingatlah para bapak, para hadirin, adik-adik mahasiswa yang dicintai oleh Allah, sesungguhnya kita kelak di yaumil qiyamah bisa masuk surga bukan semata-mata karena amal kita, bukan karena sholat kita, bukan karena qiraatul Quran kita, bukan karena puasa kita, bukan karena kita umroh setiap bulan atau haji setiap tahun, bukan. Kita bisa masuk dakhulul jannah, kita bisa kelak di yaumil qiyamah bisa masuk surga karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Lantas apa kita sholat? Lantas apa kita qiraatul Quran? Lantas apa kita berbuat amal-amal kebaikan? Karena dengan cara seperti itulah, ibadah seperti itulah, kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah. Warahmatullah, mudah-mudahan engkau diberikan rahmat, kasih sayang oleh Allah. Apabila kita sudah diberi kasih sayang oleh Allah, di saat kita di perjalanan, maka kita akan dijaga oleh Allah. Harta kita akan dijaga oleh Allah. Keluarga kita, pasangan kita, anak keturunan kita akan dijaga oleh Allah. Itulah dari pentingnya isi salam tersebut. Ini isi salam doa di dalam salam yang kedua, warahmatullah, mudah-mudahan engkau diberikan rahmat kasih sayang. Wa barakatuh. Ini merupakan isi doa di dalam salam yang ketiga, wa barakatuh. Mudah-mudahan engkau diberikan barokah. Apa itu barokah? Jadi janda betul, barokah itu berkat. Ya semuanya berkat itu juga barokah. Orang kalau pergi ke walimah acara-acara dapat berkat itu ya barokah sesungguhnya. Apa itu barokah? Al-barakatu huwa ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Kita jadi orang baik, maka dengan barokah yang diberikan Allah kita tambah baik. Di saat kita keluar ketemu dengan saudara-saudara kita, kita doakan seperti itu. Kita berangkat ke kantor, maka di dalam kita mengerjakan aktivitas di kantor penuh dengan barokah, tambahnya kebaikan. Ziyadatul khair fis sayr. Sebab dari itu monggo kita buktikan sebagai kita orang yang beriman, sebagai kita orang Islam yang satu saudara di dalam naungan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka yang pertama perintah Rasulullah terapkan salam. Jangan kita hilangkan tradisi-tradisi Islamiyah seperti ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan kita merasa enggak, jangan merasa gengsi kita. Tentang kita mahasiswi anak gaul seumpama, jangan. Tidak ada hubungannya syariat-syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena dengan cara seperti inilah pasti orang itu memandang. Adik-adik yang berkerudung, yang muslimah bisa bertemu dengan saudaranya di kampus atau di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka-mereka yang di sekitar kita memandang begitu anggunnya, begitu cocoknya dengan seragam yang dipakai, dengan hal-hal yang keluar dari lisan. Ini yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Apabila kita ingin menemukan suatu kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat, maka terapkanlah doa salam. Ini perintah Rasulullah SAW. Yang kedua, apabila kita ingin menemukan suatu kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat, wa'at'imut ta'am al shadaqatin. Di saat kita diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, maka salurkanlah rezeki kita, perbanyaklah kita bersedekah. Jangan kita nunggu suksesnya, jangan kita nunggu kayanya kita baru bersedekah. Jangan. Apalagi di akhir zaman sekarang banyak sudah Jumat barokah. Bisa kita punya rezeki, kita sumbangkan, kita jadikan makanan, kita sumbangkan taruh di masjid, kita sumbangkan ke fakir miskin. Kenapa demikian? Karena itu merupakan suatu perintah oleh Allah. Di dalam surat Al-Baqarah sudah dijelaskan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita harus sadar nikmat-nikmat rezeki yang diberikan Allah semata-mata bukan hanya bermanfaat untuk kita, maka manfaatkanlah untuk orang lain.
para bapak-bapak mungkin tanggal muda, bayaran sisihkan 5.000, sumbangkan kepada fakir miskin, sumbangkan kepada yatim. Karena dengan cara seperti itu, as-shadaqatu lidaf'il bala. Apabila kita gemar bersedekah, maka dijauhkan dari musibah. Ini sabda Rasulullah SAW. Jadi apabila kita diberi rezeki oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, maka sisihkan. Karena hal seperti ini besar barokahnya. Jangan mentang-mentang kita mempunyai kedudukan, pangkat, harta dan benda, apabila tidak yunfikuna, tidak kita manfaatkan dengan jalan-jalan yang benar, maka pangkat, kedudukan, harta, benda, rezeki yang kita miliki yang diberikan Allah, ada balik akan menjadi adab dalam kehidupan kita. Gara-gara pangkat dan kedudukan kadang kita lalai dengan kewajiban-kewajiban kita dengan Allah. Gara-gara pangkat dan kedudukan, harta benda yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita lupa untuk menyalurkan kepada fakir miskin. Gara-gara seperti itu kadang kita itu ba'idu minallah wa ba'idu minar rasul wa ba'idu minan nas. Kita jauh dari Allah, kita jauh dari Rasulullah, kita jauh dari sanak famili dan tetangga-tetangga kita. Jadi pesan Rasulullah SAW yang kedua, kita diajarkan untuk gemar bersedekah. Kita tengok kanan kiri apabila ada sanak famili dan tetangga-tetangga kita membutuhkan saluran bantuan kita dan kita mampu. Ini yang harus betul-betul kita terapkan apabila kita hidup di dunia ingin menemukan syahadat dunia wa syahadat akhirah. Wa ajma'in ta'ah au bisadaqati. Gemarlah kita bersedekah dengan rezeki-rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Bersedekah banyak cara. Kita tidak mampu untuk menolong tetangga kita yang membutuhkan bantuan kita dengan bimbal, dengan harta karena keterbatasan ekonomi kita. Mungkin kita bisa bersedekah dengan tenaga kita. Mungkin kita tidak bisa bersedekah dengan tenaga kita. Mungkin dengan cara pikir kita. Mungkin saudara-saudara kita mempunyai permasalahan problem kehidupan dan kita mampu dengan kepintaran kita. Marilah kita bersedekah dengan kita memberi solusi jalan keluarnya kepada saudara-saudara kita. Ini yang kedua. Lalu yang kedua yang harus betul-betul kita terapkan dalam kehidupan. Sabda Rasulullah SAW yang harus betul-betul kita terapkan dalam kehidupan kita, yaitu wasilul arham. Nah ini banyak terjadi wasilul arham. Kita harus mempererat tali silaturahmi di pengadilan negeri antara kepala dan antara ayah dan B, antara teman-teman kita. Wasilul arham, pererat tali silaturahmi. Kadang banyak di luar gara-gara warisan, kadang-kadang satu saudara pecah belah gara-gara seperti itu. Teman untuk itu juga kadang-kadang kalau mahasiswa anak muda sekarang rebutan jongkok jangan ada sedikit problema sama teman kita, kadang kita bisa jadi putus. Ingatlah Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah abadan, tidak akan pernah dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Taala abadan selamanya. Siapakah mereka? Qati'ur rahim, mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Kita seiman, kita seagama. Binauna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gara-gara sedikit permasalahan problema, qati'ur rahim, kita memutuskan tali silaturahmi. Kadang banyak di desa-desa, di kampung-kampung, orang-orang desa ya. Ada apabila ada sedikit permasalahan, ada menjadi mengurus sokar itu ya, tidak ngomong sampai bertahun-tahun ya. La yadkhulul jannah abadan qati'ur rahim, tidak akan pernah masuk surga mereka yang gemar memutuskan tali silaturahmi. Bagaimana apabila hal ini sudah terjadi? Ya, saya pernah bentrok sama dia, saya pernah memutuskan tali silaturahmi.
Mumpung ada kesempatan bagi kita, marilah kita meminta maaf terlebih dahulu. Semoga kita diberi kesempatan oleh Allah, diberi panjang umur, diberi kesehatan, diberi kesadaran di saat kita ada sedikit problema dengan saudara-saudara kita, dengan teman kita. Monggo, dan untuk itu mari minta maaf. Karena dengan cara seperti inilah para bapak, para hadirin, maka sa'adatul dunia, kebahagiaan yang akan diberikan Allah kepada kita di dunia dan di dunia kelak. Karena apabila kita dengan tetangga, dengan teman selalu bertengkar, putus tali silaturahmi kita, maka sempit dunia kita. Sebab dari itu sangat betul-betul diancam oleh Rasulullah, oleh Allah Ta'ala dengan sabda Rasulullah, yaitu qatilul. Yang keempat yang harus betul-betul kita terapkan di dalam kehidupan kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bisa menemukan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yaitu kita diperintahkan di tengah malam untuk sholat tahajud, sholat hajat, zikir kepada Allah, wa tusalli bil lail, maka kita sholat di saat wanda sunniyah, di saat tetangga-tetangga kita, di saat saudara-saudara kita dalam keadaan tidur. Kita bangun, kita ambil wudu, kita sedikit sholat tahajud 2 rakaat, sholat hajat, lalu kita zikir, setelah itu kita qiraatul Quran. Karena apa? Dengan cara seperti itulah kita akan menemukan sebuah ketenangan di saat mereka waniyah musyam, di saat mereka itu tertidur. Ini yang pertama para bapak, para hadirin, adik-adik yang berbahagia dan yang dimuliakan Allah. Yang kedua, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, kita juga harus bisa bermodalkan, kita hidup di dunia harus bisa bermodalkan dengan takwa. Apa itu takwa? Ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kita kepada Allah Ta'ala haitsuma kunta, di mana saja kita berada. Bukan hanya di mushola, bukan hanya kita di depan umum banyak orang kita berlagak takwa kepada Allah, tidak. Walaupun posisi kita sendiri harus kita merasa, karena Allah Ta'ala ini Sami'un Basirun, bisa melihat segala sesuatu di mana saja kita berada. Dengan cara bagaimana? Kita diberi pegangan oleh Allah Ta'ala. Apa itu? Al-Quranul Karim. Sesuai dengan apa yang sudah dibacakan tadi oleh saudara kita dan apa yang disampaikan oleh pembawa acara. Apabila kita hidup di dunia berpegangan penuh dengan Al-Quran, maka selamat kita di dunia dan di dunia akhirat. Jangan cuma kita mengimani Al-Quran saja, tapi terapkan dalam kehidupan kita. Karena apabila kita benar membaca Al-Quran sesuai apa yang disampaikan tadi, kita diakui oleh Allah Ta'ala sebagai ahlullah. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah satu sahabat. Karena Rasulullah SAW pernah menyatakan Allah Ta'ala ini mempunyai ahlun, mempunyai ahlun ini adalah saudara, keluarga. Jadi Allah Ta'ala mempunyai ahlun, keluarga. Tapi ingat, ahlun di sini di dalam penafsiran bukan Allah Ta'ala ini mempunyai sanak famili atau keluarga, tidak. Yang dimaksud ahlun di sini yaitu adalah Abdullah, kekasih Allah, hamba Allah yang paling dekat kepada Allah Ta'ala. Siapakah mereka ya Rasulullah? Mahunna ya Rasulullah. Siapakah yang dimaksud ahlullah, ahlu Allah Ta'ala? Alladzina yuqra'una al-Qur'an. Kita sebagai umat Islam gemar membaca Al-Quran. Bukan kita hanya mengimani, kita iman kepada Al-Quran. Ada kita para bapak, para hadirin, 1 tahun kadang tidak pernah buka Al-Quran, 1 bulan tidak pernah, jangan. Karena di dalam surat Al-Baqarah